kita kembali ke live session untuk Academic Cloud Foundation di program FGA ya, program DTS untuk online academy. Hari ini kita masuk di sesi kelima ya. Jadi 3 di minggu lalu kita sudah selesaikan, hari Senin juga kita sudah selesaikan, dan ini adalah sesi kelima ya. Untuk sesi kelima jadwalnya adalah kita akan membahas kembali 2 modul ya. Ada 2 modul yang juga tidak kalah pentingnya dari yang sebelum-sebelumnya. Ada 2 modul, yang pertama, keduanya sebenarnya terkait erat dengan penyimpanan, atau kita bicara penyimpanan data secara umum. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengorganisir data dengan storage-nya dalam bentuk database ya. Jadi modul 7 storage secara umum, dan di modul 8 nanti setelah break kita akan masuk di database atau basis data. Layanan-layanan apa saja yang ditawarkan oleh AWS, atau service apa saja yang kita bisa dapat gunakan dari AWS ya, untuk kedua jenis kategori ini ya, storage dan database. Oke. Untuk modul 7, jadi untuk di modul 7 ini untuk storage kita membahas 4 layanan ya. Sebenarnya ada 3, cuma salah satunya adalah S3 dan S3 Glacier yang sebenarnya masih dalam satu kategori yang sama, cuma karena terdapat perbedaan yang cukup signifikan gitu ya, use case-nya yang berbeda antara S3 dan S3 Glacier, yang kita buat pemisahannya ya. Jadi yang bagian pertama kita akan bahas yang block storage yang ditawarkan oleh AWS. Kemudian yang kedua tentang simple storage service, ini juga salah satu layanan yang cukup populer di AWS, jadi S3 atau Amazon Simple Storage Service. Kemudian salah satu network file system yang juga ditawarkan dari AWS adalah EFS atau Elastic File System, dan yang bagian terakhir kita akan bahas secara khusus ya salah satu kategori dari S3 tadi, yaitu Simple Storage Glacier. Untuk modul 7 ini ya, untuk modul 7 yang harus Anda selesaikan ya, harus peserta selesaikan, teman-teman selesaikan adalah ada satu lab yang harus diselesaikan ya. Kemudian kita bisa lihat di modulnya. Bisa lihat sebagai view. Jadi untuk modul 7 sendiri ya, modul 7 yang harus diselesaikan ya, ada satu lab di sini ya, lab 4. Kita lab di sini nanti kita bahas apa saja yang akan dilakukan dalam lab ini, dan tentu saja seperti biasa kita harus menyelesaikan modul 7 knowledge check. Di 2 modul ini harus diselesaikan labnya ya. 2 kegiatan ini harus diselesaikan. Pertama yang lab terkait dengan IBS, dan yang kedua adalah untuk modul knowledge check-nya ya. Jadi ini yang akan mendapatkan nanti seperti biasa akan dapat centang hijau, menandakan bahwa Anda sudah menyelesaikan, teman-teman sudah menyelesaikan modul 7 ini ya. Oke, kita lihat ini tujuan kita hari ini. Jadi yang besar kita akan bercerita tentang storage ya, jadi different types of storage, kemudian apa itu S3, fungsionalitas ya atau use case di mana kita bisa menggunakan S3, penggunaan dari IBS di mana kita bisa menggunakan IBS ya, dan fungsi IBS sendiri ya dalam kaitannya dengan EC2 ya. EC2 kalau kita sudah bicarakan di hari Senin yang lalu, salah satu layanan komputasi kan yang juga cukup populer. Nah, jadi kita bisa lihat nanti keterkaitan antara IBS dan EC2 itu sendiri seperti apa. Kemudian kita bisa menjelaskan tentang IFS dan bagaimana fungsionalitasnya atau use case-nya sih seperti apa saja kalau kita bicara tentang IFS ini. Dan yang paling terakhir kita lihat lebih dalam tentang salah satu kategori dari S3 itu sendiri, yaitu S3 Glacier, dan bagaimana fungsionalitasnya ya. Dan nanti ada di bagian akhir sebenarnya nanti kita bisa lihat beberapa use case ya. Kapan kita sebaiknya untuk satu arsitektur atau untuk satu solusi dari suatu aplikasi atau sistem,
kapan sebaiknya kita menggunakan EBS, kapan kita akan menggunakan S3, atau kapan kita akan menggunakan GFS ya, atau S3 maupun kategorinya S3 Glacier. Oke, maka jadi ini tentang layanan tadi ya, dari kita sudah bicarakan dua hal ini, jadi mulai dari ini masuk yang di bagian core-nya ya, bagian core dari AWS Service itu sendiri, jadi inti dari layanan yang diberikan oleh AWS. Kita lihat kemarin kita sudah lihat dari sisi networking, kita punya VPC, kemudian komputasi, salah satu yang jadi core-nya juga adalah EC2. Kemudian dari sisi dua hal yang kita bicarakan hari ini, storage dan database. Masing-masing ada core-nya masing-masing ya. Kalau dari storage itu ada 4 yang jadi core-nya, dan untuk database akan ada 2, minimal ada 2 yang dibahas, dan akan ada 2 tambahan lagi yang kita bahas terkait dengan database itu di RDS dan serta layanan manage untuk NoSQL dan non-relasional yaitu DynamoDB. Kita bicara pertama tentang EBS ya. Jadi sebenarnya secara simpelnya ya, kalau kita mau bicara tentang EBS, kita bisa menganggapnya sebuah virtual hard disk ya, virtual disk yang kita letakkan di cloud, yang berjalan di cloud. Kalau kita mau bicara secara simpel, analogi secara simpelnya. Jadi karena dia virtual hard disk, ya supaya bisa digunakan biasanya kita akan di-attach gitu, atau dilekatkan ke sebuah komputasi kan, sebuah device komputasi. Kalau kita bicara hard disk, biasanya kita bisa colokkan atau masukkan ke dalam sebuah desktop atau PC atau laptop ya, apapun itu, baru kemudian itu bisa digunakan. Dan keuntungannya karena dia ada di cloud dan sifatnya virtual ya, kita bisa dengan mudah gitu ya. Jadi kalau di hard disk biasa, hard disk yang sifatnya kita pegang secara fisikal gitu ya, itu kan mungkin agak sulit kalau kita mau tiba-tiba tambah kapasitasnya atau kurangi kapasitasnya. Nah, karena ini memang di setup di cloud ya, jadinya untuk melakukan scaling tadi ya, untuk tambah untuk misalnya menambah kapasitasnya atau bahkan meningkatkan performanya itu juga bisa dilakukan. Kemudian karena ada di cloud lagi, kita bisa memanfaatkan yang namanya global infrastructure-nya dari AWS terutama ya, dengan terutama dari sisi replikasi. Kita bisa meletakkannya di satu AZ, di satu availability zone, dan untuk meningkatkan availability-nya supaya tetap bisa diakses mungkin ada failure di salah satu AZ misalnya, kita bisa lakukan proses replikasinya. Replikasinya nanti bisa berada gitu di AZ yang berbeda. Nah, kita sudah bicara AZ, ini adalah kalau kita boleh bicara itu data center, 2 data center yang tentu saja akan terpisah secara geografis ya, lokasinya terpisah. Kemudian kenapa kita sebutnya block storage ya? Jadi ada 2 opsi ya yang juga cukup populer. Jadi EBS ini yang mewakili dari sisi block storage. Kemudian nanti kita bicara S3 itu adalah jenis storage dalam bentuk objek storage. Perbedaannya di mana? Ya sama seperti kita bicara tentang hard disk. Hard disk pada saat kita bisa menyimpan satu file, biasanya kita merubah satu bagian dari suatu file tertentu yang tersimpan di hard disk. Ya. Itu kan terbagi kalau kita bicara hard disk standar, ada bagian sektornya. Sektor, kemudian masuk lagi ke dalam blok-blok dan seterusnya. Jadi perubahan misalnya pada entah itu kita merubah kontennya atau apapun itu, kita merubah satu bagian saja, maka satu bagian itu saja yang dirubah. Jadi tidak mewakili satu objek atau satu file secara keseluruhan yang perlu dirubah. Berbeda dengan tipe yang disebut sebagai object storage ya. Jadi satu kesatuan. Jadi ini kalau saya boleh sebut ya layer di tingkat atasnya block storage lagi sebenarnya ya. Jadi satu block level storage, yang satu di sisi objeknya. Jadi begitu ada satu update satu file terhadap satu file ya, keseluruhannya harus diupdate. Keseluruhannya harus diupdate, dan nanti memang ada sedikit perbedaan ya. Dan kalau boleh dikatakan block storage itu secara tipikalnya itu bisa lebih cepat dan bisa menghabiskan bandwidth yang lebih sedikit dibanding dengan yang object level storage.
di IBS ini ya seperti bilang tadi bisa dianalogikan sebagai virtual disk yang berada di cloud yang ditawarkan oleh AWS. Oke. Jadi dengan layanan IBS ini ya kita bisa membuat individual storage atau volume ya yang terpisah masing-masing. Jadi kita buat storage-nya dulu. Jadi istilah kita membuat virtual disk-nya, volume virtual disk-nya. Kemudian kita bisa mengattach-nya atau kita bisa melekatkannya ke satu instansi EC2. Karena tentu saja nantinya akan digunakan oleh EC2 instansi tersebut untuk melakukan penyimpanan data. Nah, penyimpanan datanya sendiri tadi ya kita sudah bicara tentang bagaimana kita bisa meningkatkan availability dengan replikasi. Ya. Jadi ada proses replikasi di sini. Jadi tidak hanya di satu bisa di dalam satu AZ yang sama, bahkan kita bisa set untuk di AZ yang berbeda. Kemudian untuk backupnya kita bisa hubungkan gitu dengan S3 untuk menyimpan snapshotnya atau gambaran dari isi dari block store IBS tersebut, volume tersebut itu disimpan di S3 sebagai backupnya. Jadinya penggunaannya ya meliputi tentu saja ya paling utama dari dia akan menjadi boot volume, artinya tempat booting dari Elastic EC2 instance. Jadi selain booting volumenya juga mencakup untuk storage ya, yang standar untuk penyimpanan data. Penggunaan lainnya untuk data storage di file system bisa juga digunakan nanti sebagai host dari sebuah database yang kita gunakan maupun aplikasi enterprise yang lainnya. Ini beberapa penggunaan, cuma kalau saya bilang secara utama main usage-nya atau penggunaan utamanya ada di yang bagian pertama. Jadi sebagai istilahnya pasangannya dengan EC2, entah dia sebagai boot volumenya, tempat data-data bootingnya disimpan, dan kalau yang berikutnya kita juga bisa buat sebagai data storage. Dan ini dua penggunaan utama dari sebuah IBS. Opsinya sendiri nanti ada beberapa. Nanti kita bisa lihat sebenarnya dari dokumentasi ya. Ini masih cukup relevan, tapi kalau kita mau lihat sebenarnya kita bisa melihat lebih lengkapnya ya, lebih lengkap bagaimana perbandingan atau opsi-opsi tipe-tipe dari IBS volume yang ditawarkan, yang bisa kita buat. Jadi ada 3 opsi ya, ada 3 jenis penyimpanan yang bisa dibuat dari IBS. Sama dari kita pakai yang jenis SSD yang juga sekarang makin populer ya, digunakan sebagai tempat penyimpanan atau jenis hard disk yang dipakai. Yang kedua yang hard disk drive, ini sebenarnya lebih mengarah pada lebih fokus pada volume ya, fokus pada volumenya. Kalau kita butuh volume yang besar, opsinya salah satunya kita bisa pakai hard disk drives yang sifatnya magnetik. Jadi kemudian masih ada satu tambahannya. Jadi kalau sebelumnya ada yang disebut sebagai magnetik, memang spesifik sekali di hard disk. Oke, jadi ini berapa perbandingannya ya. Jadi untuk solid state drive sendiri atau SSD itu ada 2 tipe yang ditawarkan. Yang pertama ada yang disebut sebagai general purpose SSD. Kemudian ada yang tipe berikutnya ada yang disebut sebagai provision IPS SSD. Untuk general purpose kita bisa lihat beberapa perbedaannya ya. Perbedaan signifikannya pertama dari sisi volume size-nya yang disupport. Mulai kalau yang general purpose supportnya maksimal itu sampai 16 ya, 16 terabyte. Sedangkan untuk ada satu opsi khusus di provision IPS SSD
itu bisa support sampai 64 terabyte. Sedangkan yang tipe yang berikutnya kurang lebih sama ya dengan general purpose 4 GB sampai 16 tera. Nah, perbedaannya di mana antara kedua general purpose maupun professional IPS ini itu bisa terlihat dari IOPS-nya tentu saja ya. Di kecepatan atau berapa banyak ya, operasi read maupun write yang bisa dilakukan dalam 1 detik. Kalau untuk di sisi general purpose itu maksimalnya bisa mencapai sampai 16.000. 16.000. Sedangkan kalau yang tipe yang sedikit lebih spesial yang I2 Block Express ini itu bisa sampai 256.000 input output per second. Sedangkan untuk yang IO2 maupun IO1 ini juga hampir sama ya. Itu ada di kisaran 64.000 IOPS. Nah, kalau boleh dibilang ada beberapa ini ya, ada beberapa persyaratan sebenarnya. Ada SKP syarat dan ketentuan berlaku yang bisa dibaca di sini. Ya, terkait untuk mencapai maksimum IOPS-nya ya, misalnya itu bisa dicapai kalau instansnya dibuild berdasarkan Nitro System ya. Dan ada tambahan ya. Jadi masing-masing ada SKB-nya supaya bisa mencapai kecepatan yang di. Kemudian untuk throughput volumenya, ya. Throughput volumenya sama, jadi yang berbeda ya antara kalau kita lihat untuk general purpose antara GP3 maupun GP2 semuanya kan mirip ya. Mungkin di durability-nya agak sedikit berbeda juga, 99 kurang lebih sama juga. Yang berbeda ada di sisi throughput-nya ya. Throughput-nya di sini yang GP3 ada di 1000 bisa sampai 1000 megabit per second, yang ini sekitar hanya bisa 250 sekian. Ini sebenarnya masih tergantung sama volume size-nya lagi. Sedangkan untuk yang IO2 Block Express ini memang karena agak sedikit spesial, ya, bisa sampai menembus 4000 megabit per second, dan untuk yang IOPS Provision ini ya, itu kita bisa dapatkan sampai 1000 ya. Jadi kurang lebih sama dengan GP3 ini. Ini yang SSD ya. Ini untuk SSD. Sedangkan untuk yang hard disk drive ya, itu ada 2 tipe ya. Ada yang throughput optimize. Ya, jadi kalau sudah jelas throughput optimize, dia akan maksimalkan di sisi throughputnya ya. Jelas lebih. Sini perbedaannya jelas 1500, 1250. IOPS-nya ya karena dia hard disk ya, kecepatan input outputnya per detik itu tidak terlalu tinggi ya. Bahkan kalau boleh dibilang agak jomplang dengan SSD tadi ya. SSD bisa sampai 16.000, minimalnya sampai 16.000. Ini cuma mencapai 500 dan 250. Dan sebenarnya penggunaannya berbeda nanti. Kalau untuk storage ya, nantinya di situ dipakai untuk misalnya big data, ini use case-nya ya, sudah ada use case-nya masing-masing. Untuk big data, untuk data warehouse, jadi memang yang membutuhkan volume yang besar. Nah, kita juga mau tentu saja mengejar dari masalah cost efisiensinya ya. Yang hal seperti itu ya tentu saja butuh volume yang besar, dan yang butuh volume besar ya tentu saja beberapa contoh di sini ya, big data, data warehouse maupun log processing. Sedangkan mungkin kalau yang dari kita sebutkan di sini yang tipenya cold hard disk ini lebih untuk memang datanya jarang diakses ya. Tapi sama ya, seperti ini di mana kita memang butuh. Jadi yang paling rendah atau yang paling minimal harganya adalah yang cold hard disk ini. Jadi di mana kita memang butuh storage cost dengan harga yang paling rendah, ya, harga yang paling murah. Oke, itu kita bisa lihat beberapa perbandingan antara opsi-opsi yang disediakan yang kita bisa pilih ya, pada saat kita membuat suatu volume IBS. Kita bisa memilih antara tadi SSD, apakah dia general purpose masih ada pilihan lagi, apakah mau yang GP3 atau GP2, yang perbedaannya itu ada di sini ya, di maksimal throughput-nya. Atau memang ya IOPS-nya kita request sekian ya. Kita bisa request bahwa IOPS yang saya butuhkan untuk storage ini adalah sekian, itu bisa
kita konfigurasi melalui yang tipe Provision IOPS ini. Juga masih ada dua tipenya, IO2 dan IO1. Perbedaannya belum kelihatan di sini ya. Dari sisi durability ya. Lebih durable yang IO2, IO1 yang sedikit tidak durable, lebih rendah durability-nya. Kembali dulu ya. Oke. Jadi kurang lebih sama ya, cuma kita bisa lihat lagi di sini beberapa pembagian lagi ya dari general purpose, professional IPS juga ada lagi pembagiannya. Dan ini use case-nya ya, sama seperti tadi. Untuk general purpose ya dipakai untuk yang secara umum, nama general purpose, entah untuk dipakai juga untuk sistem boot volume, tetap yang dipakai di sana, buat portal desktop, kemudian kalau butuh aplikasi interaktif yang dengan low latensi rendah. Ya. Sedangkan kalau untuk yang kritikal terhadap satu bisnis atau suatu aplikasi bisnis dan misalnya dia harus menjaga itu IOPS-nya dengan nilai tertentu, ya, atau butuh memang lebih dari 16.000 sekian IOPS, ya kita bisa pilih yang tipenya Provision IOPS. Biasanya juga digunakan untuk database tentu saja ya, karena untuk database tentu saja akan butuh banyak operasi read dan write secara intensif. Tadi sudah kita sebutkan bagaimana penggunaan untuk throughput optimize. Ini sebenarnya tambahan ya untuk streaming workloads ya, yang butuh konsisten ya. Jadi tidak perlu beberapa kali proses I/O-nya dilakukan. Tapi dia bisa baca satu kali baca I/O, kemudian bisa dapat throughput yang lebih cepat dan konsisten. Ini penggunaan juga sudah dibahas untuk big data sama data warehouse serta untuk processing file log. Ini ada tambahan ininya ya, ada tambahan syaratnya bahwa untuk IBS dengan tipe hard disk drive ini itu tidak bisa digunakan untuk boot volume untuk EC2. Jadi kita cuma punya opsi menggunakan SSD untuk boot volume dari EC2 instance. Beberapa fiturnya, jadi kita bisa mendapatkan snapshot untuk backup dan kita bisa create new volume berdasarkan backupnya tadi ya. Jadi kita punya backupnya disimpan di S3, kita bisa buat volume baru berdasarkan backup tersebut. Jadi kita bisa bikin dua hard disk, dua volume dengan konten yang sama, yang identik. Nah kita buat dari snapshotnya atau backupnya. Encryption sudah dilakukan, sudah tersedia secara default untuk IBS. Tentu saja ini tipenya yang encryption at rest ya. Nah kita bicara data yang disimpan, bukan data yang dalam proses transit. Elastisitasnya kemudahan ya. Jadi sifatnya kita taruh di cloud, namanya virtual, kita bisa dengan mudah meningkatkan kapasitasnya. Bahkan dimungkinkan juga untuk merubah gitu tipenya. Merubah tipenya dengan mudah. Nah ini mungkin perlu dibaca dokumentasi kembali, kira-kira dari mana boleh berubah kemana saja ya untuk elastisitasnya. Kita bisa merubah dari hard disk misalnya ke solid state drive dengan mudah, atau bahkan meningkatkan volumenya dengan mudah dari kapasitas mulai sekitar awalnya mungkin 50 GB. Ternyata kita butuh lebih dari itu ya kita bisa resize, bahkan ada dalam beberapa kasus tertentu gitu ya, kita bisa resize tanpa harus mematikan EC2 instance-nya atau untuk di stop terlebih dahulu. Jadi masih sementara running EC2 instance-nya kita bisa rubah size hard disk. Proses resizing-nya kita bisa lakukan. Jadi volumes ya. Jadi yang disebut sebagai volumes ya independen ya dari instance, jadi bisa dilekatkan atau bisa di-detach dari suatu instance. Kemudian volume types-nya tentu saja kita akan di-charge. Makanya ini juga yang sempat kemarin ada yang menanyakan, saya sudah koreksi kemarin ya, sudah ada juga koreksi dari Pak Willy di forum diskusi.
bahwa pada saat EC2 instance itu di stop, charge-nya untuk EC2 instance tersebut yang berhenti. Tapi untuk biaya-biaya lain, salah satunya biaya untuk misalnya kita taruh Elastic IP, itu akan terus muncul biayanya, akan terus dibayarkan biayanya, perlu dibayarkan. Dan yang kedua, kalau kita pakai IBS volume di sana, kalau kita pakai IBS volume, meskipun EC2 instance-nya saat itu dalam keadaan stop, shutdown, dan jadi tidak sedang berjalan, IBS ini tetap akan mengeluarkan biaya, tetap ada cost yang harus dibayarkan berdasarkan volume IBS tersebut. Kemudian IOPS ya, untuk ini sebenarnya untuk beberapa skema pricing-nya. Jadi komponen-komponen pembiayaan, komponen biaya yang harus dibayar untuk sebuah volume atau IBS. Jadi untuk kita bisa membayarkan ada untuk IOPS-nya sendiri. Ya. Jadi selain kita membayar untuk general purpose SSD, itu harganya, ya. Nah, IOPS ini juga salah satu komponen biaya. Jadi untuk general purpose SSD, karena kita tidak meminta suatu jumlah IOPS tertentu, ya, tapi sudah ditetapkan oleh AOS-nya sendiri, ini jadi tidak perlu gitu ada pembayaran untuk IOPS-nya, IOPS yang diminta. Magnetic tentu saja tidak terkait, jadi hanya berdasarkan jumlah request-nya. Oh ya, untuk magnetik memang agak sedikit berbeda. Jadi I/O-nya akan ada charge ya, akan ada biaya untuk sejumlah request ke volume tersebut. Sedangkan untuk yang IOPS SSD yang provision ya, yang kita minta dengan nilai tertentu IOPS-nya, ya, akan ada biaya, terkait dengan IOPS. Ini katakan dikalikan dengan berapa hari kita minta IOPS-nya itu kita provision, kita minta sekian pada nilai tertentu, itu akan dikenakan lagi biaya. Jadi ada komponen biaya untuk IOPS. Ini ada animasinya. Oke. Kemudian snapshot, jadi ada added cost lagi untuk snapshot per gigabyte per bulan ya, selama data itu disimpan. Kemudian untuk data transfer ya sama seperti layanan AWS pada umumnya. Untuk inbound itu free, masuk ke IBS-nya free, sedangkan untuk outbound data transfer across regions itu akan mengeluarkan atau memerlukan biaya. Oke. Jadi ini kita bicara IBS. Kita nanti bisa lihat ya, kalau kita mungkin coba bahas dulu semua materi, nanti kita bisa lihat beberapa demo tentang baik itu IBS, kalau sempat S3, dan satu lagi tentang IFS ya. Di persistent sama block storage, istilah untuk block storage memang yang dipergunakan secara umumnya ya, pada umumnya digunakan di EC2. Dia punya dua jenis tipe, hard disk maupun SSD, kemudian masih ada lagi pembagiannya untuk baik untuk hard disk maupun SSD, dan replicated-nya di same AZ ya, di dalam satu AZ yang sama replikasinya, mungkin di data center yang berbeda, kemudian encryption-nya itu bisa dilakukan dengan mudah dan sudah tersedia secara default. Elastic volume dalam artian kita bisa merubah ukurannya dengan mudah, bahkan kita bisa merubah juga tipenya, ya, tipe volumenya bisa dirubah. Dan backupnya dilakukan dengan menggunakan snapshot yang disimpan di S3. Ya. Ini kita bicara tentang IBS. Terus untuk lab-nya sendiri ya, nanti yang harus dilakukan, jadi kita akan membuat EC2 instance, kemudian kita akan membuat volume, dan kita akan mengattach-nya ke EC2 instance yang sudah dibuat. Kita akan buat untuk menggunakan virtual disk, kemudian kita akan buat snapshot-nya. Ini sih yang dilakukan, jadi tidak terlalu kompleks ya, tidak terlalu rumit untuk lab-nya. Buat EC2 instance, buat IBS-nya,
lekatkan IBS-nya ke situ instance dan buat snapshot-nya. Coba lihat di ini, kita lihat instruction-nya apa saja. Simpel ya, kita cuma akses, kita buat IBS volume, kemudian kita attach volumenya, kita lekatkan volume tersebut yang sudah kita buat ke instance. Ya. Dan mungkin ya agak segitu beda, kita nggak cari IBS ya. Biasanya nama service-nya itu volume sih. Letaknya ada di dalam layanan EC2. Jadi kita nggak cari IBS nanti. Contoh di sini saya punya cari di sini EC2. Jadi tidak ada layanan IBS misalnya secara eksplisit. Malah kita diarahkan ke Elastic Beanstalk ya. Cari layanan IBS, kita dari EC2 karena memang dia melekat, kita lihat di bagian volumes ya, atau Elastic Block Store ada di sini. Ini adalah beberapa IBS yang sekarang digunakan ya. Jadi tadi kalau kita lihat saya ada 2 instance. Di 2 instance tersebut masing-masing mempunyai IBS sebagai boot volumenya tentu saja ya. Boot volumenya masing-masing 8 GB dengan tipenya sini GP2. Ya. IOPS-nya standar, general purpose cuma ada 100 IOPS. Dan dua-duanya in use ya, dalam artian sedang di-attach ke suatu EC2 instance. Dan sebenarnya pada saat kita buat EC2 instance, ya, kalau kita lihat di langkah kedua, kalau nggak salah ya, di langkah ketiga. Jadi kita pilih image kami, kemudian kita memilih tipe instance-nya dari situ, dan kita konfigurasi storage yang diperlukan. Storage yang diperlukan kita bisa tambahkan sebenarnya di situ. Jadi selain boot volume-nya, secara default-nya sudah ada, kita bisa menambahkan storage volume juga. Ini volume, kemudian ini beberapa snapshot, kita mungkin bisa lihat ya, beberapa ininya, beberapa properties tentang IBS ya. Ada status check, kemudian proses monitoring, tentu saja semua terkait dengan monitoring di dalam AWS itu akan terkait dengan CloudWatch. Itu aja yang perlu diingat. Ya, ada bandwidth-nya, throughput-nya, ya, berapa operation per second, dan beberapa metrik lainnya ya. Dan teks ini yang standar. Jadi kalau kita lihat dia diletakkan dalam hal ini di USA 1A. Jadi biasanya boot volume ya diletakkan gitu dengan aset yang sama dengan EC2 instance-nya. Ya, attachment information-nya ya saat ini memang sedang melekat itu sebagai dengan mount point-nya /dev/xvda di EC2 instance-nya. Oke, snapshot. Oke, snapshot-nya belum ada. Jadi itu yang Anda nanti lakukan di lab 5 ya, tidak terlalu rumit, cuma ada beberapa langkah, cuma ada 4 langkah. Ini ya lab 4, sorry. Ini lab 4, ini buat IBS volume, EC2 instance jadi sudah dibuatkan ya, Anda tinggal buat IBS-nya saja, kemudian attach ke dari volume ke instance yang sudah ada, dan lakukan koneksi ya, lakukan koneksi ke EC2 instance ya. Untuk lakukan koneksi kita bisa download ini ya. Silakan diikuti instruksinya dengan detail ya. Jadi download PPK atau PM. Kalau kita pakai Windows, kemudian untuk pengguna macOS maupun Linux juga ada ya, instruksinya tersendiri di sini. Dan konfigurasi file system. Dan terakhir kita bisa buat snapshot-nya. Buat snapshot dari volume tersebut. Masih ada ternyata restore, jadi kita bisa restore dari snapshot, jadi kita buat volume berdasarkan snapshot ya. Jadi tentu saja isinya akan identikal, ini akan ada pengecekan apakah memang identikal atau tidak ya. Ya, pengecekan terakhir bahwa di volume yang baru itu akan punya data yang sama dengan volume awalnya yang dibuat snapshot ya. Oke. Itu untuk di lab-nya ya.
Mudah-mudahan tidak ada yang kesulitan, bisa dilakukan dengan tuntas hingga selesai. Kita masuk ke jenis kedua, ya. Ini juga yang lumayan populer untuk ini selain mewakili dari kubu object storage, object level storage. Disebutnya sebagai simple storage service, singkat sebagai S3 biasanya disebut. Jadi data dalam hal ini kita bicara tentang data bukan dalam hitungan bukan dalam hitungan blok atau dalam hitungan sektor dan lain-lain. Kita bicara tentang data sebagai objek di dalam satu file. Kita bicara tentang data di dalam satu file dan kita letakkan. Ya, nantinya yang akan kita lakukan adalah membuat bucket atau ember. Kita sebutnya bucket saja. Bucket ini yang dibuat dan bisa di scale dengan mudah. Jadi dikatakan virtually unlimited. Jadi virtual sebenarnya ada batasannya kalau saya tidak salah untuk virtual unlimited. Kenapa dibuat virtually unlimited? Kita bisa membuat dalam satu bucket ya. Jadi file ataupun data yang objek-objek yang kita ingin simpan menggunakan S3 ya, itu harus ditampung dalam sebuah bucket. Jadi sebelum menggunakan layanan S3 yang harus kita buat terlebih dahulu adalah bucketnya atau penampungnya dari objek-objek yang akan kita simpan. Dalam satu bucket kita bisa menyimpan hampir tidak terbatas jumlah objeknya. Kemudian ada batasan gitu dari ukuran satu objek ya. Satu objek itu maksimal ukurannya adalah di 5 terabyte. Kemudian untuk yang standar memang desain untuk sampai 11 nines. Apa maksud 11 nines? Kita bicara kalau durability 100% ya. Berarti kita yakin kalau bicara durability kita bicara bahwa seberapa besar probabilitas gitu, data kita tidak akan hilang. Kalau kita sudah bicara 100%, berarti kita sudah yakin bahwa data atau objek yang kita simpan di dalam suatu tempat penyimpanan itu sama sekali tidak kita bisa yakin 100% bahwa tidak akan hilang datanya. Nah, dan tidak ada yang saya rasa yang menawarkan hal seperti ini. Di S3 sendiri yang ditawarkan durability-nya adalah 99, yaitu sudah 29-nya, kemudian koma, berarti sisa berapa 9-nya? Sisa 9. Berarti 99, terus diikuti 9-nya 9 kali persen. Jadi sudah sangat mendekati dengan 100%. Itu dari sisi durability-nya. Memang dirancang untuk mencapai durability dengan sedekat mungkin gitu dengan 100% durability. Kita punya akses dalam ke bucket maupun ke objek, kita bisa atur. Kita bisa atur siapa saja yang berhak mengakses dengan detail gitu, dari sisi mulai dari bucketnya sendiri dan dari sisi objeknya. Jadi, kita tentukan apa saja yang bisa dia. Apakah boleh melakukan pembacaan, apakah boleh melakukan proses listing, apakah boleh melakukan proses writing atau proses operasi lainnya terhadap buckets. Ya. Kita bisa atur dari sisi buckets. Kalau dari sisi bucket berarti akan berlaku ke semua objek. Kalau dari sisi objek ya berlaku di objek itu saja. Dan ini bisa diatur seperti itu. Dan objek ini sendiri ya bisa berupa apapun sih, berupa data file apapun. Kita mau taruh gambar, taruh video, mau taruh log, mau taruh program, mau taruh file hasil kompresi, zip dan lain-lain, itu bisa dianggap sebagai satu objek dan disimpan di S3. Bahkan kita juga bisa taruh nanti kalau kita buat snapshot dari satu database, ya kita bisa simpan sebagai objek di S3. Kita bisa akses tentu saja dari mana saja. Ya. Kita bisa akses dari standar ini ya. Kita bisa akses menggunakan 3 akses standar ke satu layanan AWS, yaitu pertama AWS Management Console. Kita bisa akses datanya. Kemudian kita juga bisa akses melalui API maupun SDK. Ya, dan kita juga bisa akses dari CLI, ya, Command Line Interface. Kemarin juga kita sudah melihat bagaimana satu VPC mempunyai endpoint. Ya. Kita bicara tentang endpoint.
Dan ujung endpoint ini bisa kita sambungkan dengan S3. Jadi dengan menggunakan endpoint tersebut, komunikasi antara resource yang ada dalam VPC tersebut, kemudian bisa mengakses tanpa harus misalnya melalui jalur public internet, tapi tetap berada dalam AWS Cloud ke S3. Nah, S3 sendiri ya bisa diakses melalui protokol HTTP maupun HTTPS. Terkait dengan storage classes, ada beberapa storage classes-nya di sini, mulai dari yang paling umum, S3 standard, kemudian intelligent tiering ini lebih ke arah prosesnya dia memindah-mindahkan atau memindah-mindahkan antara dari satu kelas tertentu ke kelas lain, lebih ke arah sana sebenarnya. Kemudian standar dengan akses yang mungkin tidak lebih sering gitu daripada yang kelas standar ya. Jadi yang kelas ini, jadi yang intermittent akses yang standar. Kemudian ada yang disebut sebagai one zone ya. Jadi secara defaultnya kalau yang standar itu akan direplikasi di lebih dari satu zone, lebih dari satu zone. Sedangkan ada juga ya salah satu kelas dari S3 storage yang memang disimpan. Ya ini tentu saja akan mengurangi nanti dari sisi durability-nya. Dia akan berbeda durability antara yang di one zone dengan di standar. Bedanya hanya di sisi durability. Kemudian sama ya, tipenya juga intermittent access dengan akses yang mungkin tidak sesering dibanding di S3 standar yang pertama disebutkan di sini. Ini akan menyimpan datanya hanya di single availability zone saja. Bedanya itu saja sih. Jangan kalau yang standar ya, yang ada di sini maupun yang ada di sini, ini cara defaultnya dia akan melakukan proses replikasi di lebih dari satu AZ, lebih dari satu availability zone. Kemudian kelas berikutnya, kelas yang mungkin nanti kita bahas lebih dalam tentang S3 Glacier maupun S3 Glacier Deep Archive. Dan penggunaannya, use case-nya akan sedikit berbeda. Untuk yang dua hal ini lebih ke arah untuk pengarsipan, bukan untuk yang bisa diakses. Mungkin waktu aksesnya jumlah dia diakses mungkin dalam 1 tahun, ya, mungkin bisa 1 kali atau bahkan 2 kali, itu sudah bagus. Tapi bisa saja memang hanya disimpan ya untuk kepentingan compliance atau untuk ada aturan atau standar yang meminta ada arsip data yang selalu tersimpan, yang selalu tersedia. Itu yang dipenuhi dengan Glacier ini, baik Glacier maupun yang Deep Archive-nya. Jadi perbedaannya juga dari sisi cost nanti ya. Saja yang cost-nya yang paling tinggi adalah yang S3 standar, yang paling murah nanti yang di sini. Dan cost-nya kalau kita bandingkan ya dari sisi per storage per gigabyte. Di S3 bucket sendiri ya, pada saat kita membuat bucket di suatu AWS region, kita bisa upload setelah kita buat bucket, kemudian kita bisa menyimpan itu beberapa sampai almost any number ya, sampai beberapa jumlah objek pun ke dalam bucket tersebut. Dan sebenarnya bucket ini kalau kita lihat ya dari proses dia diakses ya, pada saat kita mengakses suatu bucket tersebut, ini sebenarnya kayak semacam prefix ya, prefix. Kalau kita lihat ini adalah nama region-nya, kemudian ada bucket name-nya, menentukan bahwa yang objek yang kita akses itu ada di bucket tersebut. Ini juga yang agak berbeda penamaannya, sebenarnya merujuk pada bucket yang sama. Jadi ada nama region-nya, tentu saja di mana bucket tersebut dibuat, dan nama bucketnya sendiri.
Jadi bucket ini bukan hal yang ada secara fisikal ya. Jadi benar-benar untuk logical container saja itu buat objeknya. Jadi kita membuat pembatas gitu antara objek-objek. Kita mau ada pemisah yang secara logik antara objek-objek yang kita simpan di S3 menggunakan bucket. Kita bisa buat bucket untuk fotos misalnya, bucket untuk web assets ya, dan lain-lain. Dan data sendiri akan disimpan ya secara redundan. Kenapa redundan? Karena tadi yang kita mau kejar adalah dari sisi durabilitasnya supaya tinggi. Tentu saja kita harus bisa meyakinkan, kita harus punya keyakinan bahwa data yang tersimpan, ya, meskipun mungkin ada di satu fasilitas atau di salah satu data center dia hilang, kita masih punya backup kopinya. Kita masih punya replikanya di data center yang lain dalam region yang sama. Ya, itu akan direplikasi redundan di region yang dipilih. Bahkan mungkin kalau seperti ini, bahkan kalau misalnya ada masalah di fasilitas yang ini, yang namanya file yang kita inginkan, ya, file media welcome dengan bucket name ini masih bisa kita akses. Kita bisa ambil, kita bisa retrieve dari input outputnya. Ini sudah di-handle secara otomatis dari S3-nya. Ya, dari user bisa memastikan bahwa meskipun banyak gitu yang memang sedang mau mengakses suatu data untuk di bucket yang sama atau bahkan di file yang sama, tidak ada bottleneck yang tercipta di sana. Tidak ada bottleneck tercipta dari sisi storage-nya. Proses aksesnya S3 ya, tadi kita seperti standar yang layanan service yang lainnya ya, kita bisa mengaksesnya tentu saja dari konsol, dari AWS CLI serta dari SDK secara program ya. AWS CLI dan SDK masing-masing bisa digunakan dari program. Dan cara aksesnya nanti kita mirip kalau kita mungkin kenal di web development, ada yang kenal sebagai REST-based endpoints. Ini juga sama menggunakan endpoints yang sama. Jadi REST-based ada beberapa operasi, mulai dari put, copy, kemudian update, delete. Itu yang dipakai untuk melakukan operasi terhadap satu objek tertentu di dalam bucket di S3. Jadi kalau untuk developer yang mungkin sudah sering gitu pakai REST API di dalam programnya, pada saat mau membuat program untuk mengakses S3 ini bisa lebih, istilahnya sudah familiar lah dengan beberapa sintaks yang digunakan. Use case-nya ada beberapa macam, tentu saja kalau storing application assets ya, atau web assets juga karena dia bisa scaling dengan otomatis, ya, bisa menghandle request maupun dari aplikasi manapun ya, tentu saja bisa digunakan untuk menyimpan gitu aset untuk digunakan di suatu aplikasi. Asetnya mau apapun, mau dalam bentuk gambar, mau dalam bentuk video, ataupun format file yang lainnya. Bahkan kita juga bisa gitu membuat web hosting yang filenya kita simpan di S3. Ya. Jadi ada setting yang kita bisa lakukan di S3. Kita bisa menyimpan file HTML, kemudian file index.html-nya ya. Kita bisa mengakses beserta dengan static content, misalnya CSS, JavaScript dan lain-lain, ya itu bisa dimanfaatkan menggunakan S3, bisa diakses dari S3.
Tapi yang statik kan, kita bicarakan statik bukan yang dinamis menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Ya. Use case lainnya ya backup ya. Misalnya untuk backup kita sudah lihat tadi bagaimana IBS bisa dibuat snapshotnya dan disimpan gitu di S3. Ya. Gitu juga dengan RDS nanti opsi penyimpanan snapshotnya atau backupnya ya ada di S3 juga. Nah tadi kita punya durabilitas sampai mendekatikan 100% tadi ya. 99,9-nya 9 kali 11 nines. Staging area for big data bisa digunakan juga karena apa ya, kita tadi datanya bisa punya ukuran objeknya tadi maksimalkan bisa sampai 5 terabyte. Cukup besar untuk sebagai sebelum masuk ke processing di big data. Ini skenario umum ya, untuk backup, untuk storage, untuk application hosting, untuk media ya, terutama media menyimpan file video ataupun file musik, file media apapun itu disimpan di S3. Kemudian nanti dari aplikasi ya, mulai dari aplikasi, entah itu aplikasi yang berjalan di desktop, berjalan di mobile, atau berjalan di di PC dan lain-lain ya, bisa mengakses media tadi ya. Misalnya media yang tersimpan di sini bisa diakses dari S3. Atau situ instance juga bisa punya akses. Yang lainnya lagi untuk penyimpanan ini CCTV ya. CCTV kita bisa simpan misalnya hasil rekaman ya, rekaman CCTV tersebut di S3 bisa kita konfigurasi sedemikian. Masuk di pricing, pricing dari S3 masih sama ya, menganut paham pay as you go, pay untuk apa yang kita gunakan. Jadi apa yang kita gunakan kalau kita bicara storage adalah berapa gigabyte gitu yang dipakai per bulan. Kemudian proses proses transfer ke region lain, transfer out, data transfer out. Kemudian request ya, ini request yang disebut tadi request untuk melakukan modifikasi di objek. Request yang mencakup mulai dari put, copy, post ya untuk membuat objek baru, list untuk membuat listnya, terdaftarnya objek-objek yang ada dalam bucket ya, dan untuk mendapatkan atau mendownload dengan get request. Yang tidak termasuk itu dalam elemen biaya dalam S3 itu pertama pada saat kita upload ke S3 itu tidak akan masuk. Kemudian transfer dari S3 ke CloudFront ya, ataupun di situ dalam region yang sama. Oke, jadi kalau masih dalam region yang sama, kemudian kita mau taruh di CloudFront sebagai content delivery network-nya kita, itu gratis ya, tidak masuk dalam komponen biaya. Kemudian kalau kita mau estimasi ya, sebenarnya kita bisa pakai nanti kalau kita lihat di contohnya nanti di pricing calculator, kita kembali ke sana. Anda bisa mencoba, teman-teman bisa mencoba bagaimana pricing untuk sekian gigabytes untuk storage class tertentu ya. Itu kita bisa mendapatkan estimasinya. Berapa sih biaya per bulan? Perbedaan sedikit. Kemudian juga ada perbedaan lainnya ya dari sisi waktu akses ya. Pada saat kita mengakses di standar storage itu dalam hitungan detik. Kalau inversion akses sedikit lebih lama, bukan dalam hitungan detik. Kemudian jumlah storage-nya saja berapa banyak dan berapa besar gitu ukuran objek yang akan disimpan, tentu saja akan mengaruhi cost-nya ya. Karena kita lihat tadi per gigabytes-nya yang akan dihitung. Minimum storage dan tadi kita lihat tadi jumlah request ya. Jadi semakin banyak request misalnya yang mengakses ke suatu
suatu objek yang kita simpan, misalnya kita simpan video. Jadi dalam 1 bulan mungkin ada 50 atau 10.000 orang gitu yang mengakses video tersebut. Nah, itu akan masuk dalam komponen biaya. Berapa banyak dan tipe request-nya juga. Untuk get terutama akan sedikit berbeda rate-nya kalau dikatakan di sini. Dan yang terakhir adalah data transfer. Data transfer out atau keluar dari region S3-nya itu yang akan masuk dalam komponen biaya S3. Oke, Elastic File System. Elastic File System, kalau tadi kita punya cloud store, virtual hard disk ya. Sekarang kalau kita biasanya mungkin di on-premise kita punya network file system, yaitu satu file system atau NAS ya, kalau kita bicara network access storage ya. Jadi satu storage yang bisa diakses dalam jaringan, kemudian bisa diakses atau lebih dari satu komputer atau lebih dari satu PC. Itu kurang lebih konsepnya sama. Memang konsepnya bahwa kita punya satu storage ya, satu storage yang digunakan bersama oleh lebih dari satu EC2 instance. Jadi bedanya dengan IBS tadi ya, IBS itu begitu kita lekatkan ke satu EC2 instance, yang dapat mengakses datanya hanya instance tersebut. Sedangkan kalau Elastic File System, kita buat Elastic File System satu, kemudian kita taruh dalam satu VPC, kita bisa buat konfigurasi mount point-nya di beberapa EC2 instance. Nah, EC2 instance tadi bisa sama-sama mengakses storage yang sama. Bisa mengakses file, bisa menyimpan, bisa menghapus, dan lain-lain. Jadi sama seperti dia punya, kalau di on-premise ya network file system, ininya analoginya. Oke, jadi kalau storage di AWS Cloud, yang supportnya ya network file system versi 40 dan 41 ya. Dan hanya tersedia untuk yang Linux based saja. Jadi yang Windows saya nggak tahu sih sebenarnya Mac bisa atau tidak. Tapi kalau yang sampai saat ini yang setahu saya ya IFS ini hanya bisa untuk yang Linux based ya, mau pakai Amazon Linux, mau pakai Ubuntu, mau pakai jenis Linux yang lain itu bisa memanfaatkan storage di IFS. Ya. Jadi kalau boleh saya bilang keywordnya ada di sini sih, share storage. Ya. Share storage antara beberapa EC2 instance dengan syarat EC2 instance-nya itu Linux based. Ya. Kalau dia Linux bukan Linux based, tidak bisa diakses terutama untuk Windows. Ya. Jadi kita bisa letakkan ya dalam satu VPC ada Elastic File System-nya. Kemudian jadinya berarti dalam EC2 instance tersebut di VPC tersebut bisa aja berapa ada AZ ya, ada 3 AZ di sini dan ada subnetnya, ada 3 juga 4 subnet. Nah, kita bisa taruh mount targetnya di sana ya, dan akan ada mount target di masing-masing AZ ya, masing-masing AZ betul. Ini masing-masing AZ. Kemudian dari masing-masing EC2 instance itu bisa mengakses ke mount target tersebut untuk kemudian mengakses ke storage atau ke network Elastic File System-nya sendiri. Jadi mount targetnya akan diletakkan di masing-masing AZ ya. Untuk AZ itu ada mount targetnya. Mount target dan nantinya EC2 instance yang ingin mengakses ke tersebut harus mengarahkan ke mount target tersebut, harus dikonfigurasi untuk menggunakan mount target sesuai dengan AZ-nya masing-masing. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa dia mau mengakses mount target yang berada di AZ yang berbeda ya. Ini beberapa langkah untuk membuat IFS. Kita buat dulu, tentu saja EC2 resource-nya, kita bisa launch EC2 instance-nya, ya, dan supaya lebih yakin gitu, kita bisa buat lebih dari satu gitu. Kemudian kita buat IFS file system-nya, kemudian kita buat mount targets-nya nanti di masing-masing subnet, di masing-masing subnet. Nah, subnet kan juga mengarah nanti ke AZ. Ya. Jadi kalau ada AZ yang sama punya 2 subnet, itu bisa menggunakan mount target yang sama. Dan kita tinggal koneksikan aja dari EC2 instance yang perlu memang mengakses, ya diarahkan aja ke mount target tersebut.
Terakhir ya tinggal diverifikasi apakah memang bisa mengakses resource-nya dan dari sisi proteksinya. Oke, jadi untuk file sistemnya kita tentu saja akan ada mount target yang yang menjadi poin ini ya, poin koneksinya dengan UFS. Ada beberapa informasi dalamnya termasuk subnet ID seperti grup, kemudian ditaruh di VPC subnet 1 per AZ dan harus berada di VPC yang sama ya. Jadi namanya kita sudah katakan bahwa satu VPC itu satu logic atau satu virtual network. Jadi, semua yang kita memang mau letakkan untuk diakses di network tersebut ya harus diletakkan di VPC yang sama. Oke, itu untuk VPC, IFS. Sebenarnya ada demo, nanti teman-teman, kawan-kawan bisa melihat juga di modul ya. Ada demo untuk Elastic File System yang bisa dilihat. Untuk sekarang kita lanjut dulu ke S3 Glacier. S3 Glacier seperti yang disebutkan tadi sebenarnya salah satu kelas ya, boleh dianggap dia sebagai salah satu kelas yang ada di S3. Jadi, object storage juga, sifatnya juga sama-sama object storage. Cuma use case-nya yang sangat berbeda dengan S3 standar maupun intervention access dan lain-lain. Ya. Dan tadi bahwa ini tujuan utamanya untuk S3 Glacier adalah untuk pengarsipan data. Ya, pengarsipan data yang memang yang harus juga dijamin dari sisi keamanan, dari sisi durabilitas yang juga masih masih dipertahankan ya. Kalau kita lihat dia punya durabilitas yang sama, ini 11 nines juga durabilitasnya, sama seperti S3 standar, nah, tidak ada bedanya. Dan karena dia pengarsipan ya, kita bisa, dan apalagi pengarsipan biasanya, namanya pengarsipan terus saja volumenya bisa bertambah terus, bahkan mungkin volume awalnya saja sudah sangat besar ya. Ditawarkan dengan harga yang cukup rendah ya. Cuma akan ada beberapa kompromi juga di sini. Nanti kita lihat beberapa apa komprominya dibanding dengan S3. Sama mendukung data transit untuk encryption-nya maupun at rest, pakai SSL maupun TLS-nya. Kemudian jadi kalau tadi di S3 kita pakai sistem yang namanya bucket ya sebagai kontainernya. Di S3 Glacier kita punya yang namanya vault ya, jadi punya istilah yang berbeda dan memang fungsinya berbeda. Kan ada feature yang namanya vault lock di sini. Jadi yang digunakan sebagai kontainer itu adalah namanya vault. Kita akan spesifikasikan nama vaultnya, kemudian region mana gitu. Nah di vaultnya sendiri sama, kita bisa menentukan siapa yang bisa mengakses vault tersebut. Siapa yang bisa mengakses objek-objek yang disimpan dalam S3 Glacier ini. Jadi untuk nanti untuk kenapa low cost design ya? Karena dan memang ditujukan untuk pengarsipan jangka panjang. Dan untuk mengakses atau misalnya kita membutuhkan akses dari arsip yang kita simpan di S3 Glacier itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis pengambilan datanya. Ada yang expedited, standar maupun bulk ya. Kalau boleh dibilang range-nya yang paling cepat itu hitungannya ada di hitungan 1 sampai 5 menit untuk yang expedited. Kalau yang standar ya, yang standar itu kurang lebih sekitar 3 sampai 5 jam. Yang paling lama tentu saja yang bulk gitu. Itu bisa sampai 12 jam maksimal untuk mengambil atau mengarsip atau mengambil arsip yang tersimpan dalam S3 Glacier. Jadi ini saya bilang mekanismenya berbeda. Kalau tadi kita bisa langsung melakukan request di S3 yang standar ya, dan kita bisa dalam hitungan detik, dalam hitungan beberapa detik kita sudah bisa dapatkan kembali datanya. Tapi kalau berbeda dengan S3 Glacier ya, bahkan kalau untuk aksesnya sendiri yang paling cepat itu bisa mungkin minimal sampai 1 menit. Tapi tentu saja ini cost-nya juga berbeda masing-masing. Yang paling tinggi cost-nya tentu saja yang paling cepat, yang paling lambat tentu saja akan menjadi cost-nya yang paling murah. Ya. Jadi selain untuk penyimpanannya per gigabyte misalnya, ada opsi tambahan misalnya kalau perlu aksesnya, apakah butuh cepat, apakah butuh standar saja atau memang tidak perlu terlalu
tidak diburu-buru waktu, ya. Tidak perlu sampai dalam hitungan jam, bisa aja setengah hari, 12 jam. Ini yang kita bisa atur ya menggunakan life cycle. Ada yang disebut sebagai life cycle archiving. Jadi kita bisa mengatur ya dari biasanya memang ini juga ada mungkin standar di beberapa perusahaan ada compliance. Pada saat kita menyimpan data misalnya di suatu storage, misalnya setelah 30 hari storage tersebut bisa kita buat menjadi arsip. Buat jadi arsip, kalau kita buat menjadi arsip ya kita bisa anggap dia akan mulai dari yang awal yang di S3 bucket, S3 standar, kita bisa arahkan dia ke S3 Glacier arsip. Kita taruh di arsip misalnya. Kan mungkin setelah beberapa tahun kemudian kita bisa atur lagi bahwa mungkin setelah 5 tahun sejak data tersebut disimpan atau sejak data tersebut ada di S3 Glacier, kita bisa hapus secara aman. Memang sudah tidak ada lagi kebutuhan untuk aksesnya ke depannya. Gunanya apa saja? Media aset ya, dari healthcare tentu saja untuk penyimpanan data-data medis, rekam medis. Biasanya memang ada standar ya, berapa tahun harus disimpan data-data rekam medis dan sampai berapa tahun kemudian bisa jadi harus harus disimpan arsipnya. Aturan terkait dengan compliance dan aturan kemudian data-data saintifik. Kalau butuh untuk preservasi secara digital maupun kita mau menggantikan magnetic tape. Ya. Jadi ini sistem pengarsipan yang lama kita bisa ganti dengan pengarsipan versi baru yang ada di cloud S3 Glacier. Aksesnya kurang lebih sama ya. Untuk akses akan pakai RESTful juga untuk akses datanya. Kita bisa manfaatkan SDK dan ada lifecycle policy ya. Lifecycle policy ini yang akan memindahkan gitu ya, memindahkan dari S3 kita bisa buat kebijakan bahwa kalau sudah 30 hari data disebut ada di S3 akan dipindahkan ke S3 Glacier. Itu bisa digunakan S3 Glacier. Ya, jadi ini lifecycle policy. Bahkan kita bisa atur ya dari S3 standar. Kemudian setelah 30 hari kita bisa pindahkan, mungkin masih akan ada yang mengakses cuma lebih jarang dibanding 30 hari sebelumnya. Setelah itu kita bisa atur lagi sekian hari gitu. Setelahnya 60 hari itu setelahnya, jadi 3 bulan sejak dia pertama kali disimpan, kita bisa pindahkan dia ke S3 Glacier. Ini kan berarti datanya masih ada, kita masih keep, cuma kita akan incur cost-nya lebih rendah gitu dibanding di keep selama 1 tahun di S3 standar saja ya. Karena yang ini akan lebih murah, yang ini akan lebih murah lagi cost-nya. Kan kita bisa atur lagi di polisinya ya. Life cycle polisinya kita bisa atur 1 tahun setelah dia disimpan ya udah dihapus saja datanya. Di maksimum bisa katakan kalau ada aturan maksimum menyimpan data selama 1 tahun ya udah. Bisa atur seperti itu. Ini comparisonnya secara head to head antara S3 sama S3 Glacier. Kita lihat latensinya atau pada saat kita mengakses ya, kalau S3 kan hitungan bukan detik ya, malah millisecond masih datanya. Ukurannya juga ada perbedaan karena dia untuk pengarsipan dia bisa support yang lebih besar item size, jadi object size-nya ini. Ya, tentu saja biaya bisa kelihatan mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal. Kemudian yang akan di-bill request-nya itu dari beberapa operasi ini. Kalau dari S3 Glacier cuma untuk upload dan pada saat kita ambil kembali untuk retrieve. Ya. Pricing-nya sendiri ini per request. Kalau di sini masih dihitung antara per request dan juga per gigabyte. Ini contoh penggunaannya di data center. Jadi sedikit perbedaan lagi, yang lain adalah S3 itu sudah datanya di-encrypt secara default. Di S3 Glacier kita harus enable ya. Sorry, S3 Glacier kita encrypt secara default, tapi di S3 standar kita harus enable dulu server side encryption-nya. Sama untuk dengan S3 Glacier dengan S3 jadi pakai
protokol kriptografinya pakai AES-256, kita kembali ya memanfaatkan IAM untuk aksesnya, dan kemudian keys untuk yang digunakan dalam proses enkripsi itu akan dimanage oleh Amazon S3 Glacier-nya sendiri. Itu untuk S3. Jadi secara umum yang kita bisa lihat dari S3 Glacier ya data archiving. Jadi perbedaan utamanya adalah dari sisi use case-nya. Dari sisi use case-nya tentu saja akan ada perbedaan dari sisi performa, dari sisi harga, dan seterusnya. Ya. Karena use case-nya aja sudah berbeda dengan S3. Ini memang khusus yang untuk low cost saving untuk long term archiving. Dan tapi itu saja dia tidak meninggalkan gitu, salah satu keunggulan dari S3. Ya. Saja memanfaatkan durabilitas yang tinggi. 11.9. Ini juga sama, ada demo, ada video demo yang juga bisa diakses dari modul untuk melihat bagaimana sih Glacier ini bekerja. Ini ada use case, nanti mungkin kita bahas nanti sedikit ya setelah break. Melihat sedikit tentang knowledge check ya. Jadi suatu perusahaan punya, jadi ini juga pertanyaan yang cukup sering muncul di final exam nanti, dan maupun pada saat kita ada yang mau coba di sertifikasi juga kan muncul model-model pertanyaan yang mirip. Jadi kita akan memilih dari beberapa layanan ya. Kita diberikan satu satu studi kasus bahwa misalnya satu perusahaan mau menyimpan data tapi datanya ya tidak terlalu sering diakses. Kira-kira apa solusi yang terbaik ya atau layanan terbaik yang dipakai untuk kasus seperti ini, yang terbaik dan yang cost efektif ya. Kita punya yang jadi keywordnya adalah tidak terlalu sering diakses, kemudian cost effective solution. Jadi jawabannya adalah simple storage Glacier, jadi tidak terlalu sering diakses. Kenapa? Karena tidak ada, kalau saya boleh bilang, kalau ada S3 infrequent access mungkin itu jadi salah satu yang terbaik. Cuma karena tidak ada, yang terbaik dari 4 opsi ini ya, storage gateway, EBS maupun S3, opsi yang paling terbaik di antara keempat ini adalah S3 Glacier. Jadi kembali dilihat dari opsi-opsi yang ada, pilih yang terbaik, cari yang memang menurut kita yang paling cocok dari sisi cost-nya. Di beberapa dokumen, jadi di dokumentasi docs.aws.amazon.com itu sudah cukup lengkap. Semua dari S3, EBS, IFS, S3 Glacier itu sudah lengkap dibahas, perbandingannya serta user guide-nya secara umum bisa dilihat di sana. Oke, sekian dulu untuk sesi pertama. Kita lanjutkan di sesi berikutnya 15 menit dari sekarang ya.